Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmatnya sehingga kita masih diberi nikmat kesehatan dan nikmat iman sampai sekarang ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi yang diutus ke persada bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kultum tentang sholat. Allah dan Rasulnya banyak memberitahu kita tentang pentingnya mendirikan sholat. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya sholat adalah tiang agama. Analogi paling sederhana tentang sholat dalam agama Islam adalah sholat sebagai tiang sebuah bangunan bernama agama Islam. Apabila tiang itu roboh atau rapuh, maka dapat dipastikan bahwa bangunannya juga ikut roboh karena kehilangan penyangga. Dalam Al-Quran, Allah berfirman yang berbunyi, "Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku." Jelas kita baca dalam ayat di atas bahwa Allah menggunakan kata perintah, yang mana kata perintah dalam Al-Quran mempunyai makna wajib dilakukan. Salat di sisi lain juga mempunyai banyak keutamaan yang sangat besar. Dalam riwayat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya mereka tahu pahala sholat subuh dan asar, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Potongan hadis riwayat Imam Bukhari di atas memberi kejelasan akan keutamaan sholat. Dalam sholat subuh saja terdapat banyak keutamaan yang bisa kita raih. Salah satunya mendapatkan persaksian dari malaikat subuh. Begitu juga dengan salat wajib yang lain, Allah menawarkan pada hambanya pahala yang banyak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat dalam aplikasinya tidak hanya menjadi sekedar kewajiban yang harus ditunaikan, tetapi lebih dari itu. Sholat merupakan bukti iman seseorang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak manusia sekarang yang meninggalkan sholat tanpa ada rasa sesal dalam hati? Berapa banyak anak muda sekarang yang mudah meninggalkan sholat subuh hanya karena menonton bola semalam? Berapa banyak juga pekerja yang meninggalkan sholat hanya demi pekerjaannya? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah seharusnya kita jawab dengan membuktikan bahwa kita tidak seperti itu. Dalam hadis sahih diriwayatkan bahwa yang membedakan antara orang mukmin dengan kafir adalah sholatnya. Lantas bagaimana nasib orang-orang yang disebut di atas? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Maun tentang orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Ayat itu berbunyi, "Fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun," yang artinya maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati orang-orang yang lalai dalam sholatnya dengan kalimat celaka. Maka celaka ini bisa juga kita pakai untuk mensifati orang kafir dan munafik. Berarti dengan kata lain, orang yang lalai terhadap sholat, niat dan keutamaannya, maka tidak heran dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di atas dijelaskan bahwa yang menjadi pembeda antara orang mukmin dan kafir adalah sholatnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dengan hadisnya tentang keutamaan sholat, maka kita sebagai umatnya hendak melakukan sholat 5 waktu ini dengan hati yang lapang, penuh kesyukuran, keikhlasan dan keistiqomahan, sehingga kita bisa terhindar dari golongan orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Sebelum saya mengakhiri kultum kali ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari perilaku orang yang melalaikan sholat dengan sengaja dan diberikan kemampuan untuk saling menasihati dalam kebaikan dan kebenaran. Sekian, billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.